Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Al-Khairi. Nomor BP 19 10 11 5261026. Kelas SI 6 UPI PTK Padang. Pada kali ini saya akan membuat sebuah program operasi string pada aplikasi Borland C++. Adapun pembagian dari operasi string ini, yang pertama ada fungsi manipulasi string yang terdiri dari fungsi strcat. Fungsi strcat ini digunakan untuk menambahkan string sumber ke bagian akhir dari string tujuan. Mari kita praktekkan untuk membuat program fungsi strcat. Yang pertama, seperti biasa, include conio.h, include iostream.h, untuk fungsi strcat ini kita perlu menambahkan pada file header, menambahkan include string.h dan include ctype.h. Mari kita buat. Include ctype.h. Selanjutnya main buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal. Selanjutnya kita akan membuat tipe variabel yang ada pada program ini. Kita menggunakan variabel char, yang mana variabelnya nama D dengan batas maksimal karakter yang ada pada variabel ini 20. Selanjutnya variabel nama bel atau nama belakang dengan maksimal karakternya 20 juga. Selanjutnya kita akan menuliskan cout. Di sini kita akan membuat kalimat masukkan nama depan. Selanjutnya cin, itu dengan variabel nama D. Selanjutnya cout lagi, masukkan nama belakang. Cin dengan variabel nama bel. Selanjutnya kita akan memasukkan operasi dari fungsi strcat ini, yaitu strcat nama D, nama bel. Di mana nama D ini merupakan variabel tujuan dan nama bel ini merupakan variabel sumber. Selanjutnya cout. Di sini kita akan menampilkan hasil penggabungannya.
Setelah itu, seperti biasa kita tutup dengan gauge, buka kurung, tutup kurung, titik koma, dan tutup kurung kurawal. Selanjutnya kita coba. Di sini kita akan masukkan nama depan dengan Ondra. Selanjutnya masukkan nama belakang Putra. Dan inilah hasil penggabungan dari nama depan dan nama belakang tadi. Selanjutnya untuk fungsi yang kedua ada fungsi strcmp. Di sini fungsi ini digunakan untuk membandingkan string pertama dengan string kedua. Hasil dari fungsi ini bertipe data integer. Langsung saja kita praktekkan untuk membuat program fungsi strcmp. Di sini file header menggunakan string.h. Jadi si tab ini kita hapus terlebih dahulu. Dan untuk programnya kita hapus juga. Untuk tipe variabel yang pertama ada karakter, di mana nama 1 dengan maksimal karakter 50, yaitu Ondra. Untuk yang kedua ada variabel bertipe karakter juga dengan nama 2 50, yaitu Putra. Selanjutnya untuk variabel yang ketiga masih dengan tipe karakter, yaitu nama 3 dengan maksimal karakter yang akan diisi 50 juga, dengan Ondra, O-nya besar. Selanjutnya masih bertipe karakter dengan nama 4, kita masih menggunakan 50 juga, yaitu Ondra, kecil semua. Selanjutnya cout, kita akan memunculkan hasil perbandingan nama 1 dengan nama 2. Sini nama 1 dan nama 2, yaitu. Lalu di sini adalah proses operasi dari strcmp ini. Kita buat cout strcmp. Pertama kita masukkan nama 1 akan dibandingkan dengan nama 2. Tutup dengan endl. Selanjutnya kita akan membandingkan nama 1 dengan nama 3 dengan program yang sama. Kita tinggal mengubah ini saja, 1 dengan 3.
Selanjutnya kita akan membandingkan nama 1 dengan nama 4. Nama 2 kita ubah menjadi nama 4. Dan yang terakhir kita akan membandingkan nama 2 dengan nama 4. Di sini kita ganti nama 2, nama 4. Nama 2 dengan nama 4 juga. Kita tutup dengan gauge. Lalu kita coba mengerankan. Dan inilah hasil perbandingan antar nama-nama tersebut. Untuk selanjutnya ada fungsi strcpy. Fungsi ini digunakan untuk menyalin string asal ke variabel string tujuan. Dengan syarat, string tujuan harus mempunyai tipe data yang sama dengan string asal. Di sini kita masih menggunakan file header string. Kita coba untuk membuat programnya. Di sini kita menggunakan variabel karakter lagi, yang mana variabel yang pertama dengan nama test dengan maksimal karakter 40. Selanjutnya, pada fungsi strcpy ini, dia mengatakan string tujuan harus mempunyai tipe data yang sama dengan string asal. Jadi untuk variabel yang kedua ini, kita masih menggunakan variabel karakter dengan nama pindah. Maksimalnya 40 juga. Ini kita akan memunculkan kalimat, masukkan sebuah kalimat. Di sini kita menggunakan gets. Jadi apabila kita menggunakan gets, maka include-nya ini kita akan menambahkan dengan stdio.h. Sini variabelnya yaitu test. Selanjutnya masuk kepada operasi proses fungsi strcpy, yaitu yang mana di sini pindah merupakan variabel tujuan dan tes merupakan variabel asal. Selanjutnya cout, kita akan memunculkan hasil pemindahannya. Ditutup dengan gauge seperti biasa. Kita cobakan untuk merun. Masukkan sebuah kalimat. Sini kita akan masukkan kalimat Universitas Putra Indonesia. Dan hasil pemindahannya tetap Universitas Putra Indonesia. Untuk fungsi selanjutnya ada fungsi strlen. Fungsi ini digunakan untuk memperoleh banyaknya karakter dalam string. Di sini kita masih menggunakan file header string.h dan stdio.h karena kita nanti menggunakan gets juga. Mari kita cobakan untuk membuat programnya. Yang pertama,
kita menggunakan tipe variabel karakter dengan variabel test seperti tadi. Selanjutnya kita akan memunculkan kalimat, masukkan sebuah kalimat. Kita menggunakan gets, yang mana variabelnya test. Kita akan memunculkan hasil dari jumlah karakter yang diinputkan tadi. Cout. Di sini kita akan buat strln, mana variabelnya test tadi. Ditutup dengan gauge. Langsung saja kita coba untuk mengerankannya. Sini kita akan masukkan sebuah kalimat, Universitas Putra Indonesia, yang mana jumlah karakternya yang diinputkan sebanyak 27. Kita lanjut kepada fungsi yang berikutnya. Ada fungsi strref. Fungsi ini digunakan untuk membalik letak urutan pada string. String paling akhir dipindahkan ke urutan paling depan, dan seterusnya. File headernya masih menggunakan string.h. Kita coba membuatkan programnya. Kita inputkan tipe variabel yaitu karakter dengan variabel nama, maksimal karakternya 20. Cout. Masukkan nama Anda. Kita masih menggunakan gets. Nama. Di sini kita akan menggunakan strref, yang mana variabelnya nama tadi. Sedikit untuk menambahkannya. Di sini kita akan memunculkan hasil perubahannya. Nama. Itu dengan gauge. Mari kita coba untuk mengerankannya. Sini kita coba untuk memasukkan nama saya sendiri, Muhammad Hafiz. Dan inilah hasil dari fungsi strref ini. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi konversi string. Fungsi konversi string ini terbagi atas yang pertama yaitu fungsi atof. Fungsi ini digunakan untuk mengubah string angka menjadi bilangan numerik float. Di sini kita akan mencobakannya. Untuk file header, kita menggunakan mat.h.
Jadi string ini kita ganti. Jadi kita cobakan untuk membuat programnya. Yang pertama, seperti fungsinya tadi, mengubah string teks angka menjadi bilangan numerik. Jadi kita di sini menggunakan dua tipe variabel, karakter dan nanti float. Di mana karakter ini dengan variabel kata maksimalnya 20. Dan tentunya yang kedua ada tipe variabel float, yaitu angka A dan A. Kita coba membuatkan kalimat masukkan sembarang kata berupa angka. Selanjutnya gets, kita mesti menggunakan gets variabel kata, di mana angka sama dengan atof dengan variabel kata tadi. Selanjutnya A sama dengan angka tambah 5. Di sini kita akan memunculkan hasil perubahannya jika ditambahkan dengan 5. Tambah dengan 5 sama dengan yang mana hasilnya kita peroleh dari operasi A tadi. Ditutup dengan gauge dan tutup kurung kurawal. Kita coba untuk mengerankan. Di sini kita coba menginputkan angka 69,6. Dan inilah hasilnya jika angka tadi ditambahkan dengan 5 dan telah diubah dari karakter menjadi float. Masuk ke program selanjutnya, ada fungsi atoy. Tidak jauh berbeda dengan fungsi atof tadi. Fungsi atoy ini hanya berbeda karena mengubah string teks angka menjadi bilangan numerik integer. Kalau atof tadi dari string menjadi float, maka di sini diubah menjadi integer. Jadi kita akan mengubah sedikit saja. Di sini kita menggunakan variabel integer. Oh ya, untuk fungsi atoy ini file headernya kita tidak menggunakan mat.h, tetapi kita menggunakan stdlib.h. Langsung masuk ke sini, masukkan 9 kata berupa angka, get masih dengan kata angka. Di sini kita ubah dengan atoy. Variabel kata dengan angka tambah 5, masih seperti yang tadi. Kita coba untuk mengerankan. Di sini kita akan menginputkan angka dengan 86. Maka hasilnya akan menjadi 91 jika ditambahkan dengan 5. Masuk ke fungsi berikutnya, ada fungsi atol. Sama dengan fungsi atof tadi. Sama dengan fungsi atoy tadi.
file headernya menggunakan std.lib. Fungsi atol ini mengubah string angka menjadi bilangan numerik long integer. Jika fungsi atoy tadi mengubah menjadi integer, maka fungsi atol menjadi long integer. Yang mana long integer ini dapat membuat banyak angka. Di sini menggunakan long dengan variabel angka dan a. Cout masukkan sembarang kata berupa angka, get kata angka. Di sini kita sama dengan kita ubah dengan atol. Angkanya ditambah dengan 50.000 karena ini long integer. Sini 50.000. Oke. Sini sedikit ditambahkan cout andl. Oke, kita coba untuk menghilangkan. Kita coba menginputkan angka 46, 47, 443. Jika ditambahkan dengan 50.000, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi strlwr. Fungsi ini digunakan untuk mengubah setiap huruf kapital atau huruf besar dalam bentuk string menjadi huruf kecil. Pada fungsi ini, file header tidak lagi menggunakan std.lib.h. Kita di sini menggunakan string.h lagi. Kita coba untuk membuat program intinya. Pertama, tipe variabelnya yaitu karakter dengan variabel kata maksimal 20 karakter. Selanjutnya, kita akan menampilkan kalimat masukkan sembarang kata dengan huruf kapital. Selanjutnya, menggunakan get dengan variabel kata tadi. Kita masuk kepada fungsi strlwr tadi, yang mana variabelnya kata lagi, cout andl. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil dari perubahannya. Kata dan ditutup dengan gauge seperti biasanya. Lalu kita akan mengerankan. Masukkan sembarang kata dengan huruf kapital. Di sini saya akan membuat nama saya sendiri dengan huruf kapital. Dan inilah hasil perubahannya setelah huruf kapital tadi diubah menjadi huruf kecil semuanya. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi yang terakhir, yaitu fungsi strupr. Ini merupakan kebalikan dari fungsi strlwr tadi, di mana fungsi strupr ini digunakan untuk mengubah setiap huruf kecil dalam string menjadi huruf kapital.
Untuk perbedaannya terdapat di sini saja. Maka di sini kita akan mengubah menjadi str upr. Dan di sini kita akan masukkan sembarang kata dengan huruf kecil. Dan langsung saja kita run. Masukkan sembarang kata dengan huruf kecil. Saya akan mencoba dengan nama saya sendiri dengan huruf kecil. Dan inilah hasilnya. Mungkin demikian saja video ini saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.